Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Kembali kita akan berbagi informasi Bapak Ibu rekan-rekan kali ini terkait tata cara pengisian evaluasi diri madrasah EDM versi 2 ya, EDM V2 yang terbaru. Pada video kali ini kita akan sampaikan dari awal sampai selesai ya Bapak Ibu, dari awal unggah SK, input SKTPM sampai dengan upload berkas, verifikasi bagaimana narasinya, kemudian verifikasi dan sampai pada penentuan prioritas, kegiatan prioritas ya Bapak Ibu rekan-rekan. Kita akan sampaikan pengisian EDM dari akun bendahara atau staf sampai dengan verifikasi dan persetujuan di akun kepala madrasah. Oke Bapak Ibu, langsung saja. Tapi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu rekan-rekan. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan dulu ya, tekan bola loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Like, komentar, dan bagikan Bapak Ibu. Terima kasih. Langsung saja Bapak Ibu rekan-rekan, kita akan mulai mengisi EDM ya, bagi rekan-rekan madrasah seluruh Indonesia, baik yang baru BIMTEK maupun sudah BIMTEK dari awal. Kita akan mengisi EDM V2. Kita sekarang sudah berada di portalnya ya, masukkan user dan password seperti biasa Bapak Ibu rekan-rekan. Dan untuk EDM V2 ini, untuk EDM otomatis kita mulai dari akun bendahara ya. Oke, kita sudah masuk di akun bendahara atau staff ya Bapak Ibu, bendahara atau staff fungsinya sama. Untuk mengisi terlebih dahulu ya, kita sudah masuk di tampilannya EDM. Silakan Bapak Ibu, ini dashboard di sini masih 0 ya nilainya ya, masih belum melakukan pengisian. Dashboard, kemudian ada profil, rekap. Bapak Ibu langsung saja di menu tim penjaminan mutu ya. Di menu bawah tim penjaminan mutu, di sini kita disuruh untuk upload SK tim penjaminan mutu. Silakan dibuat, di scan Bapak Ibu SK-nya. Dan bagi Bapak Ibu yang memerlukan file contoh SK, saya bagikan di link deskripsi video ini ya, contoh SK TPM-nya silahkan di-download Bapak Ibu. Oke, kita akan upload Bapak Ibu SK-nya dari komputer kita ya. Kita cari SK-nya dulu. Setelah itu klik unggah Bapak Ibu. Setelah nomornya silahkan diisi ya, jangan lupa untuk isi nomor SK dulu ya Bapak Ibu ya, refresh ya. Oke, setelah itu, setelah file terupload, Bapak Ibu silahkan isi nama-namanya ya, nama untuk tim penjaminan mutunya sesuai dengan SK. Di sini ada penanggung jawab, otomatis kepala madrasah, ketua, silahkan siapa, waka atau siapa ya. Kemudian sekretaris, ini otomatis. Silahkan Bapak Ibu isikan sesuai dengan jabatan di madrasah ya. Kepala madrasah untuk penanggung jawab yang pertama. Kemudian yang kedua, ketua silahkan. Otomatis di sini ini jabatan di sini adalah jabatan di madrasah ya Bapak Ibu. Bahkan saya tulis di sini adalah wakakurikulum. Di sini ada muncul penanggung jawab adalah ketua, adalah kepala madrasah, mohon maaf, penanggung jawab adalah kepala madrasah, ketua jabatannya di sekolah dan wakakurikulum. Jadi Bapak Ibu yang input adalah di sini jabatan di madrasah ya. Silakan klik guru. Jabatan misalkan guru, otomatis di sini muncul sekretaris, jabatan guru ya gitu ya. Jika ada kesalahan bisa diedit Bapak Ibu, dan jika ingin menghapus bisa dihapus. Silahkan ditambahkan sampai 8 orang minimal Bapak Ibu. Boleh lebih untuk sesuai dengan SK-nya ya, sesuaikan. Tetapi minimal adalah 8 orang di sini harus tercantum. Oke Bapak Ibu, setelah minimal 8 orang terisi sesuai dengan SK, SK juga minimal 8 orang ya. Dan pastikan itu meliputi berbagai unsur ya, sesuai dengan juknisnya. Ada guru, kemudian komite, wali murid juga ya. Dan semua unsur yang ada di madrasah termasuk tenaga pendidikan dimasukkan ya. Setelah minimal 8 anggota terisi, silahkan maka Bapak Ibu bisa langsung klik isi EDM Bapak Ibu ya. Oke.
Mulai pengisian instrumen. Di sini ada petunjuk. Siapkan berkas-berkas yang meliputi 5 aspek tadi ya, berkas kedisiplinan, berkas pengembangan diri, dan seterusnya sampai pembiayaan. Untuk ukuran adalah maksimum 5 MB. Tipe berkas ini banyak Bapak Ibu ya, doc, bisa Excel, MS Word, PDF, JPG atau arsip ya, boleh. Ini berbagai tipe dan boleh lebih dari satu ya. Tapi yang dibatasi adalah ukurannya 5 MB maksimal Bapak Ibu. Setelah berkas disiapkan, pastikan disimpan dalam folder yang berbeda-beda untuk tiap ini ya Bapak Ibu, indikator ada 26 indikator dan 5 aspek nih ya. Silakan disiapkan. Setelah itu klik mulai evaluasi Bapak Ibu ya. Klik mulai evaluasi. Oke, ini kita masuk pada indikator A1. Siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah. Bapak Ibu harus membaca ini. Untuk TPM juga otomatis sudah menyiapkan Bapak Ibu ya, berkasnya yang harus diunggah adalah rekap daftar kehadiran peserta didik dalam aktivitas sholat berjamaah, tadarus bersama, dan seterusnya, jurnal guru pendidikan agama PPKN dan atau BK, kemudian rekapitulasi daftar pelanggaran tata tertib. Ini untuk berkas yang harus diunggah ya. Oke, langkah awal adalah mengunggah berkas Bapak Ibu ya. Untuk pengisian tiap indikator, langkah awal adalah mengunggah berkas. Silahkan diklik unggah berkas di sini. Kita klik cari di komputer kita ya. Silahkan dicari di komputer kita. Nah, pastikan di komputer sudah tersimpan seperti ini Bapak Ibu foldernya, A1 sampai selesai ya. Ini kita mau isi A1 misal saja Bapak Ibu ya. Untuk jumlahnya sesuaikan. Kita untuk contoh saja ya, misalkan A1 kita klik dan seterusnya. Jika lebih dari 1 silakan klik tambah di sini ya. Setelah itu untuk mengisi deskripsi Bapak Ibu, berbeda dengan V1 atau EDM sebelumnya, di pengisian deskripsi ini ada batas minimal jumlah kata, harus minimal 25 kata Bapak Ibu ya. Jika kurang dari 25 kata maka tidak bisa dilanjutkan untuk pengisiannya. Jadi pastikan deskripsinya minimal 25 kata. Kita isi deskripsinya berdasarkan hasil penilaian tim penjaminan mutu madrasah. Sudah berapa kata Pak? Kemudian kalau saya lebih mudah untuk copy paste Bapak Ibu ya. Nah, untuk pengisian deskripsi ini silakan Bapak Ibu siapkan dalam bentuk file yang Bapak Ibu bisa copy ya. Bapak Ibu bisa copy, jadi silakan dipersiapkan sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di sini tinggal menyalin copy paste Bapak Ibu ya. Tidak seperti ini contoh yang salah Bapak Ibu ya. Pastikan sesuaikan dengan kondisi di madrasah Bapak Ibu untuk file untuk jawaban deskripsi. Jadi silakan sebelum mengisi Bapak Ibu sekalian siapkan file deskripsi dari 1 sampai 26 indikator dalam bentuk file, kemudian nanti tinggal copy pastikan di sini Bapak Ibu. Sesuaikan dengan fakta di lapangan di tempat madrasah Bapak Ibu dan sesuaikan juga dengan bukti fisik yang sudah diupload di atasnya. Oke, langkah selanjutnya setelah isi deskripsi adalah menentukan level atau tingkat ya. Silakan sesuaikan tingkatnya. Prosentasenya berapa? Silakan acuannya adalah pada panduan berapa persen gitu. Ada berapa persen di sini. Silakan sesuaikan. Jika 90% di sini tingkat berapa, jika 95% berapa, sesuaikan dengan di petunjuk EDM-nya Bapak Ibu. Kita pilih misalkan di sini level 3. Setelah pilih tingkat, maka langkah selanjutnya adalah simpan. Simpan hasil evaluasi. Oke, kita simpan. Jika tidak, setelah kita simpan akan muncul, saya ulangi tadi, ketika tadi deskripsinya tidak sesuai dengan ketentuan akan muncul notifikasi Bapak Ibu. Itu artinya kurang dari 25 kata. Tadi sudah lebih ya. Maka ketika kita simpan di sini akan muncul pilihan kegiatan yang harus kita centang Bapak Ibu ya. Yang harus kita centang, kita harus mencentang kegiatan apa yang bisa mendukung kondisi kekurangan yang ada di poin tersebut. Kalau di sini A1. Tadi kondisinya apa yang kurang? Kenapa kok bisa nilainya begitu? Dan jika sudah bagus, maka di sini pilihannya adalah bagaimana untuk mengembangkan kembali. Itu Bapak Ibu. Jadi
tidak hanya asal memilih, tetapi sesuaikan dengan kondisi penilaiannya. Apa yang kurang? Dan jika sudah bagus, silakan bagaimana untuk mengembangkan, maka apa yang kegiatan yang harus dipilih di sini Bapak Ibu. Oke, kita pilih misal saja Bapak Ibu ya, kita baru untuk uji coba Bapak Ibu ya. Silakan pilih sesuaikan jumlahnya, tidak harus banyak, sesuaikan dengan kondisinya Bapak Ibu. Apa yang dibutuhkan silakan centang Bapak Ibu. Kemudian klik simpan. Maka selesai Bapak Ibu untuk isiannya. Dan dalam mengisi level Bapak Ibu di samping, ini mohon maaf saya lupa tadi ya, di samping kanan itu ada data pendukung, data pembanding. Kalau misalkan di sini adalah dari data emis. Jadi nanti pembandingnya ada bermacam Bapak Ibu ya, dari emis, Sispena, AKG ya Bapak Ibu, dari simpatika juga, dari AKG. Nah, ini silakan kondisinya dibandingkan dengan kondisi Bapak Ibu. Jika di sini kondisinya banyaknya rusak, berarti di sini perlu rehabilitasi di usulan kegiatan tadi. Oke, Bapak Ibu. Jadi ada data sekunder di sini, ada mapping data sekunder. Ini yang menjadi perbedaan antara V1 dan V2 salah satunya ya. Karena kita bisa menilai, tidak asal menilai tapi sesuaikan dengan kondisi di emisnya bagaimana. Harapannya nanti sedikit demi sedikit datanya akan sinkron antara emis dan aplikasi yang lain Bapak Ibu, termasuk RKAM, EDM, RKAM ini. Oke, kita lanjutkan. Setelah ini artinya selesai satu indikator, maka kita lanjutkan ke indikator berikutnya. Langkahnya sama, setiap indikator. Untuk pertama kali silakan dibaca indikator jelas. Di sini guru hadir di madrasah melakukan fungsi pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan. Oke, berkasnya ini silahkan dibaca. Maka langkah selanjutnya adalah unggah berkas. A2, silakan A2. Apa berkasnya diunggah? Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Hanya contoh. Nah, untuk deskripsi sekali lagi silakan tulis yang sudah disiapkan ya. Yang sudah disiapkan oleh TPM Bapak Ibu. Deskripsinya minimal 25 kata ya. Setelah deskripsi terisi, seperti biasa pilih level. Level 1, 2, 3 atau 4. Silakan diklik, kita di sini misalkan pilih level 4. Oke, pilih level. Setelah pilih level, silakan klik simpan evaluasi ya. Simpan evaluasi. Maka kita tinggal memilih kegiatan yang harus dipilih sesuai dengan kondisi yang ada yang dibutuhkan. Jika sudah baik, maka apa yang perlu diperbaiki supaya ditingkatkan supaya menjadi lebih baik. Gitu Bapak Ibu ya. Kita coba klik di sini hanya untuk uji coba Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kita klik simpan. Dan perlu diperhatikan dalam mengisi level tadi, di sini ada data pembanding ya. Data pembanding dari emis, kondisi guru, kemudian siswa, dan juga dari Sispena di bawah ya. Dari Sispena akreditasi Bapak Ibu ya. Ini tidak kelihatan, oke. Data pembanding silakan diperhatikan Bapak Ibu. Oke, setelah itu artinya tinggal klik berikutnya untuk melanjutkan ke indikator selanjutnya, atau bisa kembali, ini ada panah, bisa kembali ke indikator sebelumnya yang sudah dikerjakan. Kemudian untuk melanjutkan tinggal klik berikutnya. Bapak Ibu jika ingin melihat list yang sudah dan yang belum, di sini klik list indikator, akan muncul Bapak Ibu mana yang sudah, mana yang belum. Di sebelah kiri bawah ada tulisan list indikator, ini untuk kembali ya. Ini list indikator, diklik akan muncul, akan sebagai bisa memantau. Dan perbedaannya untuk EDM kali ini tidak bisa kita loncat ya Bapak Ibu, harus urut, walaupun mungkin belum valid bisa diedit, tapi harus mengerjakannya dari depan Bapak Ibu. Kita klik berikutnya, kita sampai di A3, kepala madrasah atau guru senior yang ditugasi dengan surat keputusan melakukan supervisi bla bla bla. Silakan sama seperti biasa Bapak Ibu ya, unggah berkas ya, unggah berkas, kemudian ini tulis deskripsi, pilih level, dan pastikan memperhatikan data pendukung di sini, data sekunder ada Sispena ini, kemudian ada emis, silakan diisi Bapak Ibu, sesuaikan. Jadi tidak asal Bapak Ibu ya.
sampai dengan ini dikerjakan sampai dengan selesai. Ada 26 indikator Bapak Ibu ya. Kita coba satu kali lagi, A3. Kemudian A3 ya. Kemudian tulis deskripsi. Setelah selesai tulis deskripsi, silakan pilih level Bapak Ibu. Pastikan sekali lagi data pendukungnya di sebelah kanan Bapak Ibu. Kita misalkan pilih 3, simpan evaluasi, pilih kegiatan, kemudian scroll ke bawah, simpan, maka selesai satu indikator Bapak Ibu ya. Saya ulangi, unggah berkas, isi deskripsi, pilih level, simpan, memilih kegiatan, simpan kegiatan, selesai. Kita bisa klik berikutnya sampai dengan nomor indikator yang 26 itu terisi semua. Jadi saya contohkan di sini, saya baru ngisi 3 ya. 3 dan seterusnya sampai 26 indikator terisi. Oke Bapak Ibu, kita isi sampai selesai ya. Bapak Ibu, setelah semuanya terisi sampai 26 indikator ya, sudah terisi semua seperti langkah tadi, maka langkah selanjutnya adalah kita akan pilih kegiatan tidak termapping ya. Ini silakan klik, atau bisa dicek dulu Bapak Ibu. Ini bisa dicek dulu apakah semua sudah sesuai dengan isian dari TPM ya. Dicek kembali untuk levelnya. Kita langkah selanjutnya setelah semuanya oke, tinggal lanjutkan di sini, klik lanjutkan. Ada kegiatan yang belum terpilih dari tadi di isian kegiatan di indikator ya. Di sini bisa kita pilih Bapak Ibu ya. Silakan diklik satu persatu kegiatannya, scroll ke bawah. Ini sub kegiatan lainnya adalah opsional. Anda bisa memilih kegiatan di bawah ini atau langsung melanjutkan ke halaman prioritas kegiatan. Ini pilihan Bapak Ibu ya, bisa dipilih atau tidak, atau bisa langsung klik susun prioritas kegiatan, lanjutkan. Nah, di sini ada langkah untuk mengisi prioritas, simpan prioritas Bapak Ibu ya. Ini prioritas yang sudah kita susun tadi ketika memilih kegiatan. Nah, untuk memindahkan poin-poinnya, Bapak Ibu tinggal scroll ke atas ya. Ini di sini ada petunjuknya. Untuk mengubah prioritas kegiatan, silahkan arahkan kursor Anda ke atas baris, lalu klik dan seret ke atas atau ke bawah sesuai dengan kemauan ya. Misalkan penguatan kapasitas guru, misalkan ini saya mau pindah ke atas. Nah, ini bisa dipindah jadi di atas. Atau turun lagi, tinggal diturunkan ya Bapak Ibu. Misalkan ini kegiatan mau di atas, dan seterusnya Bapak Ibu. Ini bisa diatur dengan cara scroll ke bawah ya. Ini bisa diatur Bapak Ibu. Nah, seperti ini, tinggal dipindah-pindah. Kalau yang di V1 kemarin adalah kita dengan mengetikkan nomor ya, mengetikkan nomor sampai dengan selesai. Tapi untuk sekarang tinggal ditarik Bapak Ibu ya, digeser. Dan perlu diingat bahwa kegiatan ini nanti akan muncul ketika kepala madrasah akan mengisi kegiatan rencana kerja. Nanti kegiatan-kegiatan inilah yang muncul di sana ya, di menunya kepala madrasah, untuk ketika mengisi akan menyusun rencana kegiatan. Jadi pastikan kegiatan prioritas ini tersimpan dengan baik, lengkap sesuai dengan kondisi di madrasah ya. Setelah itu simpan prioritas ya, klik simpan prioritas, kemudian lanjut verifikasi. Nah, di sini kita tinggal melakukan verifikasi. Di sini juga ada
unduh dokumen ya untuk cross check apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan EDM-nya. Tapi di sini statusnya adalah belum disetujui ya Bapak Ibu ya. Di sini statusnya belum disetujui. Nah, untuk dapat disetujui maka tinggal kita kirimkan dulu verifikasi sekarang. Kita verifikasi dulu. Apakah akan kirimkan? Kita kirimkan. Ya, kita kirimkan kirim permintaan untuk diverifikasi oleh kepala madrasah. Jadi prosesnya seperti itu lagi. Ya Bapak Ibu, pastikan bahwa saya pesankan sekali lagi untuk rencana kegiatan tadi sudah terisi dengan lengkap ya, prioritas. Baru verifikasi. Setelah itu kirim permintaan. Setelah terkirim, maka Bapak Ibu langsung bisa lanjut ke akun kepala madrasah ya. Nah, sekarang kita sudah masuk di akun kepala madrasah. Di sini ada notifikasi verifikasi pengajuan EDM tersedia. TPM madrasah telah selesai mengisi evaluasi. Nah, kita tinggal periksa detail pengajuan ya. Klik detail periksa. Kita scroll ke bawah. Apakah kira-kira sudah sesuai? Maka setelah itu kita review Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan verifikasi. Jika merasa sudah sesuai, kita setelah direview dan merasa kita sudah sesuai, kita bisa lanjutkan verifikasi. Tapi bisa dicek terlebih dahulu ya kepala madrasah. Unduh dokumennya seperti tadi ya, diunduh. Jika sudah merasa cocok, ini dibuka ya. Dan jika sudah merasa sesuai, maka silakan saja lanjutkan verifikasi. Nah, ini jika ingin ditolak, silakan ditolak, tetapi berikan alasan dulu ya untuk menyuruh untuk TPM merevisi, dan di sini klik revisi EDM. Tapi harus dengan alasan mana yang harus direvisi dan sebagainya. Jika tidak, maka bisa langsung disetujui dengan cara klik setujui dan verifikasi. Ada notifikasi. Setelah Anda menyetujui hasil EDM, hasil ini akan disimpan dalam sistem. TPM tidak lagi dapat mengubah isinya. Bapak Ibu, sekali lagi, jika sudah disetujui oleh kepala madrasah, TPM tidak lagi bisa mengubah isi evaluasi. Mohon untuk memeriksa dengan baik hasil evaluasi ini sebelum melakukan persetujuan. Jadi berbeda dengan EDM sebelumnya ya, bisa bolak-balik Bapak Ibu. Saat ini tidak bisa verifikasi. Ketika sudah di save klik, maka untuk isinya tidak bisa dirubah lagi Bapak Ibu, termasuk nilainya ya. Oke, saya anggap sudah sesuai dengan keinginan, maka kita tinggal sesuai dengan kondisi ya, bukan keinginan. Klik dan sudah selesai Bapak Ibu ya. Untuk verifikasinya sudah selesai. Maka di dashboard akan muncul dan hasilnya ini sudah bisa dicek ya Bapak Ibu ya. Nah, statusnya di sini sudah disetujui ya Bapak Ibu sekalian. Status EDM-nya menjadi sudah disetujui, maka sudah selesailah proses untuk penyusunan evaluasi diri madrasah dari awal sampai dengan selesai ya Bapak Ibu sekalian. Di langkah-langkahnya seperti itu, agak berbeda dengan V1 ya, dengan di pengisian EDM V1. Oke Bapak Ibu, rekan-rekan, semoga bermanfaat video kali ini terkait bagaimana cara menyusun EDM dari awal sampai selesai. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, mohon untuk kesediaannya tekan tombol subscribe. Tekan pula loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Selanjutnya saya akan bagikan bagaimana tata cara untuk mengisi rencana kerja anggaran madrasah V2 lengkap ya, baik di akun kepala maupun madrasah dan juga realisasinya. Sehingga untuk tidak ketinggalan silahkan tekan subscribe dan loncengnya Bapak Ibu. Terima kasih. Kita ketemu di video selanjutnya. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.